Ini adalah foto negara kita di malam hari yang diambil dari luar angkasa. Tapi dari 17.000 pulau, kelihatan jelas ada satu pulau menyala terang dan sisanya diselimuti kegelapan. Ya, Jawa dan semua lainnya. Sebenarnya, seberapa parah ketimpangan antara Pulau Jawa dan luar Jawa? Pertama-tama coba kita lihat ini. Ya, gampangnya pulau ini jauh lebih kaya dibanding sama pulau lain dijumlahin. Gak cuma dari sisi ekonomi, dari sisi pendidikan juga serupa. Sekolah-sekolah yang paling top masih ngumpul di satu pulau ini. Dan ketika para pelajar itu lulus dan mau lanjut kuliah, lagi-lagi ada ketimpangan besar jumlah perguruan tinggi yang mayoritasnya di Pulau Jawa. Oke, itu gambaran besarnya. Tapi sebenarnya sebeda apa kehidupan sehari-hari kalau kita tinggal di Jawa dan luar Jawa? Ternyata mirip juga. Bayangin sekedar harga buku atau cemilan pun harganya bisa beda jauh banget. Itu simpelnya karena biaya buat ngirimnya pun juga beda. Kalau di sesama Jawa bisa gampang dan banyak opsi. Nah, kalau perlu nyebrang lautan bakal ada biaya tambahan buat transportasi lain. Selain itu pembangunan juga masih belum rata. Kalau di kota besar ibarat sprint, banyak daerah di luar sana masih jalan pelan-pelan. Sebenarnya jangankan bangunan tinggi, masih ada daerah yang susah buat menuhin kebutuhan sehari-hari mereka. Dari makanan, air bersih, sampai energi. Termasuk listrik yang udah kayak kebutuhan pokok kita di zaman modern. Terus bayangin, buat contohnya, tahun 2018 harga BBM di tempat-tempat ini bisa super mahal. Padahal tanpa energi yang mumpuni, kita nggak bisa berharap pada peluang-peluang majuin ekonomi dan kualitas hidup warga setempat. Ya, bahkan ternyata nggak ada negara maju yang konsumsi energinya itu kecil. Dan sebaliknya. Artinya, PR besar negara kita adalah cari cara biar punya banyak suplai energi bersih yang bisa memberdayakan semua orang. Ya, ketimpangan antara Pulau Jawa dan pulau lainnya emang nyata, tapi ada banyak hal yang bisa kita lakuin untuk ngewujudin sila kelima dasar negara kita ini. Contohnya dengan ngusahain BBM satu harga di berbagai daerah termasuk yang terpencil. Saat ini udah ada hampir 500 titik penyalur BBM satu harga di seluruh Indonesia dan masih akan terus bertambah. Oke, sekarang ayo kita bayangin, kira-kira kalau seluruh lapisan masyarakat udah bisa ngakses energi lebih banyak, jadi semaju apa Indonesia kita tercinta? Dan seperti biasa, terima kasih.